Bab 481. Yi Tianyun membuat pil detoksifikasi tingkat tinggi untuk menyembuhkan Ren Liangchen. Apakah kalian juga menghadapi bahaya sebelum aku memindahkan kalian ke sini? Tanya Yi Tianyun kepada Yang Siwen dan Leng Hu. Yah, aku tidak menemui apapun. Aku diteleportasi ke hutan, dan tidak ada hal berbahaya di sana sejauh yang bisa kurasakan. Tapi saat aku sedang melihat-lihat, aku diteleportasi ke sini, kata Yang Siwen dengan detail. Aku diteleportasi ke tepi rawa, kelihatannya berbahaya, tapi aku tidak melihat apapun yang bisa membahayakanku saat ini. Namun, saat aku melihat sekeliling untuk mencari jalan keluar demi mencarimu, aku malah dikirim ke sini, kata Leng Hu dengan santai. Bagaimana denganmu, bos? Bagaimana situasi di sini? Tanya Leng Hu dengan santai. Aku juga tidak merasakan bahaya di sekitar sini, tetapi saat aku bergerak, aku memikirkan kalian semua. Jika kita diteleportasi ke tempat lain, itu berarti kalian mungkin dalam masalah. Karena itu, aku segera memindahkan kalian semua ke sini. Untunglah aku bisa segera menemui kakak Ren. Kalau tidak, dia pasti akan mati karena racun ini, kata Yi Tianyun dengan serius. Yi Tianyun kemudian memberikan pil tersebut kepada Ren Liangchen, yang kemudian pingsan, dan begitu pil detoksifikasi itu masuk ke dalam tubuhnya, warna kulit Ren Liangchen sedikit membaik. Mereka tidak terburu-buru, jadi tidak ada alasan bagi Tianyun untuk meninggalkan mereka di sini untuk mengurus diri sendiri. Maka, rombongan beristirahat di padang rumput sambil menunggu Ren Liangchen pulih. Setelah Ren Liangchen kembali normal, dia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yi Tianyun karena telah menyelamatkan nyawanya sekali lagi. Dia tahu bahwa dia beruntung Yi Tianyun ada bersamanya sekarang. Jika tidak, dia pasti sudah menjadi santapan ular. Baiklah, sekarang kita sudah siap. Kita harus mencari tempat untuk menetap sementara. Setelah kita menemukan tempat ini, aku harus menuju ke tujuanku, kata Yi Tianyun dengan santai sambil segera terbang ke arah yang ditunjukkan oleh pemandu jiwa. Ren Liangchen dan yang lainnya mengikuti Yi Tianyun dengan terbang juga. Untungnya bagi mereka, mereka bisa terbang ke sini. Kalau tidak, akan merepotkan. Tujuan Yi Tianyun adalah menemukan sebuah kota di jalan menuju sarang Phoenix. Dan benar saja, Yi Tianyun segera melihat sebuah kota besar yang dikelilingi oleh tembok yang menjulang tinggi. Kota awan luas, seru Yi Tianyun sambil membaca plakat yang terpasang di gerbang. Mereka segera turun ke tanah dan berjalan santai menuju gerbang. Para penjaga bahkan tidak peduli dengan kehadiran orang baru itu dan berdiri dengan tenang di sisi gerbang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka bahkan tidak memungut biaya masuk ke kota. Yi Tianyun segera melihat bahwa kota itu ramai dengan para kultivator dan pedagang kaki lima di sepanjang jalan. Ada begitu banyak barang yang bisa mereka beli jika mereka punya cukup uang. Tingkat kultivasi para kultivator berbeda-beda, tetapi yang terendah berada di tahap kondensasi inti, sementara ada begitu banyak kultivator di tahap transformasi inti. Yi Tianyun bahkan melihat beberapa ahli roh void datang dan pergi ke sini, sementara yang tertinggi yang pernah dilihat Yi Tianyun hanyalah di tahap roh void lapisan keempat. Begitu Yi Tianyun berjalan ke jalan pasar, pemilik toko langsung memanggil mereka satu persatu sambil menawarkan barang terbaik di toko mereka. Mereka jelas sangat bersemangat dengan profesi mereka. Jika Yi Tianyun tidak memiliki tujuan khusus, dia mungkin akan membeli beberapa barang dari para pedagang ini. Namun ada satu hal yang paling dia butuhkan yang tidak bisa dia temukan secara cuma-cuma di dunia fana. Apakah kalian punya rumput pengumpul jiwa? Tanya Yi Tianyun dengan santai. Pedagang itu menggelengkan kepala dengan kecewa karena mereka tidak memiliki rumput pengumpul jiwa yang dibutuhkan Yi Tianyun. Namun tiba-tiba, seorang kultivator muncul di samping Yi Tianyun dan berkata bahwa dia mengenal seseorang yang akan menjual rumput pengumpul jiwa kepada Yi Tianyun. Aku kenal seseorang yang menjual rumput pengumpul jiwa. Kalian mau aku antar ke sana? Ngomong-ngomong, namaku Mo Shu, kata kultivator itu dengan santai. Baiklah, ayo kita mulai, kata Yi Tianyun sambil membiarkan Mo Shu memimpin mereka ke tempat yang katanya menjual rumput pengumpul jiwa. Yi Tianyun tidak sepenuhnya mempercayai pria itu, tetapi dia penasaran, karena jika dia bisa membeli rumput pengumpul jiwa dalam jumlah besar di sini, levelnya bisa meningkat secara eksponensial. Selain itu, Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa ada begitu banyak kultivator di sini yang membimbing kultivator lain ke toko yang mereka inginkan. Yi Tianyun juga melihat bahwa Mo Shu menyapa setiap orang yang dilewatinya. Jelas, Mo Shu memiliki hubungan baik dengan orang-orang di sini. Di bawah bimbingan Mo Shu, mereka memasuki sebuah toko kumuh yang masih tutup.
Yi Tianyun mengerutkan kening saat menyadari bahwa toko itu masih tutup di siang hari. Namun fakta ini, tampaknya tidak sedikit pun mengurangi tekad Mo Shu. Dia segera mengetuk pintu dan mengatakan bahwa seseorang akan datang untuk membeli obat roh dari toko. Setelah mengetuk, Mo Shu mundur sedikit, dan saat pintu dibuka, Yi Tianyun sedikit terkejut melihat seorang kultivator Raja Roh tingkat 2 di sini. Tidak hanya itu, tetapi dia adalah seorang lelaki tua dengan tatapan menakutkan di wajahnya. Bab 482. Setelah penjaga toko melihat pelanggan, dia membuka pintu cukup lebar agar satu orang bisa masuk ke toko. Sikapnya agak kasar, karena seharusnya dia melayani pelanggannya. Maaf, memang begitulah sifat penjaga toko Ye, tapi saya jamin tempat ini adalah toko obat terbaik di kota awan luas. Semua yang Anda butuhkan pasti ada di sini, terutama obat-obatan, kata Mo Shu meminta maaf. Hei, masuklah. Aku tidak punya banyak waktu, teriak pemilik toko dari dalam. Jelas sekali dia tidak senang memiliki pelanggan saat ini. Mo Shu segera masuk sementara Yi Tianyun dan yang lainnya mengikuti satu persatu. Namun, Ren Liangchen bingung mengapa Yi Tianyun membutuhkan rumput pengumpul jiwa. Dia tahu bahwa rumput itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan spiritual, tetapi efeknya tidak begitu kuat. Setelah memasuki toko, Ren Liangchen terkejut melihat begitu banyak pil obat berkualitas tinggi yang tersusun rapi di rak. Beberapa pil obat bahkan dianggap barang asing karena mungkin tidak akan ditemukan di dunia fana. Namun, pemilik toko itu segera duduk di kursi goyangnya dan meminum secangkir teh, tidak tertarik melayani pelanggannya. Yi Tianyun sekali lagi melihat status penjaga toko Ye dan melihat bahwa lelaki tua itu memiliki kekuatan tempur sebesar 180 juta dan tidak memiliki kelemahan. Yi Tianyun heran mengapa kultivator sekuat itu hanya menjadi pedagang di kota awan luas, padahal kultivator sekaliber ini bisa dengan mudah menjadi tokoh yang dihormati di dunia. Daun teh itu adalah daun roh surgawi kelas tinggi. Membuat teh darinya sungguh sia-sia. Bisik Ren Liangchen kepada Yi Tianyun sambil mengenali daun yang digunakan oleh penjaga toko Ye untuk membuat teh. Yi Tianyun mengangguk. Dia mengerti bahwa bagi seorang kultivator Raja Roh, itu mungkin hal yang normal. Tuan Ye, sesuai perintah Anda, saya membawa seorang pelanggan yang ingin membeli rumput pengumpul jiwa, kata Mo Shu sambil menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuan Ye. Oh, jadi Anda ingin membeli rumput pengumpul jiwa? Anda membelinya untuk siapa? Tanya penjaga toko Ye dengan penasaran. Ini untuk penggunaan pribadi, kata Yi Tianyun dengan santai. Rumput pengumpul jiwa digunakan untuk tahap pemurnian roh, tetapi kau bukan salah satunya. Jadi, apakah kau seorang master rune ilahi? Tanya penjaga toko Ye dengan penasaran. Ya, aku adalah seorang master rune ilahi. Apa yang salah dengan itu? Kata Yi Tianyun dengan bingung. Ren Liangchen dan yang lainnya terkejut mendengar bahwa Yi Tianyun adalah seorang ahli rune ilahi. Mereka hanya tahu bahwa Yi Tianyun adalah seorang alkemis karena dia sudah menunjukkan kehebatannya kepada mereka sebelumnya. Kamu kelas berapa? Tanya pemilik toko Ye dengan penasaran. Yi Tianyun tahu dari tatapan mata lelaki tua itu bahwa dia tampak tertarik sekarang. Jangan tanya soal nilaiku. Kau cukup beritahu aku jenis rune ilahi apa yang perlu kau ukir atau tingkat arai apa yang perlu kau hancurkan, kata Yi Tianyun dengan santai. Kau sungguh percaya diri, bocah, kata pemilik toko Ye sambil menyeringai. Ya, aku cukup percaya diri dengan kemampuanku sendiri, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Apakah kau masih ingat ketika aku menyuruhmu membawa seseorang yang ingin membeli rumput pengumpul jiwa? Tanya penjaga toko Ye kepada Mo Shu. Yah, kira-kira 6 bulan yang lalu, kurasa, kata Mo Shu dengan santai. Sekarang, aku butuh kau ikut denganku. Aku butuh kau membukakan kotak untukku. Sudah setengah tahun tak seorang pun bisa membukanya, kata pemilik toko Ye dengan kesal. Maksudmu aku harus membawa seseorang yang ingin membeli rumput pengumpul jiwa hanya agar kau bisa menemukan master rune ilahi? Kata Mo Shu sambil akhirnya menyadari maksud penjaga toko Ye. Yah, bisa dibilang begitu, tapi bukan itu saja, kata pemilik toko Ye dengan santai sambil mengajak semua orang keluar dan menutup tokonya dengan malas. Ren Liangchen terkejut melihat lelaki tua itu menutup toko tanpa menguncinya dengan benar. Namun, semua orang di kota ini, kecuali Ren Liangchen dan anggota kelompok Yi Tianyun lainnya, tahu bahwa lelaki tua itu adalah ahli Raja Roh. Tidak ada yang berani mencuri dari lelaki tua itu. Kemudian, pemilik toko Ye membawa mereka ke jalan yang ramai, di mana Yi Tianyun melihat antrean panjang mengantre di depan sebuah kotak yang dipenuhi begitu banyak rune ilahi.
Tampaknya antrean ini adalah barisan orang-orang yang ingin menguji kemahiran rune ilahi mereka untuk membuka kotak ini. Aku punya 3 rumput pengumpul jiwa dan 2 alat suci untukmu jika kau bisa membuka kotak itu, kata penjaga toko Ye kepada Yi Tianyun penuh harap. Lalu ia mengeluarkan sebotol pil obat dari sakunya dan memberikannya kepada Mo Shu. Ini hadiahmu karena telah menuruti perintahku, kata penjaga toko Ye dengan santai kepada Mo Shu. Jadi, apa gunanya rumput pengumpul jiwa ini bagimu? Aku ingin tahu karena jarang sekali ada yang mencari rumput ini, kata pemilik toko Ye dengan rasa ingin tahu kepada Yi Tianyun. Yah, aku ingin membuatnya menjadi pil pengumpul jiwa, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Oke, itu pertanyaan yang sulit. Tapi selama kau membuka kotak itu, rumput pengumpul jiwa akan menjadi milikmu, kata penjaga toko Ye dengan gembira. Yi Tianyun mengangguk dan segera memusatkan perhatiannya pada kotak itu. Bab 483. Yi Tianyun menyadari bahwa kotak itu diukir dengan rune ilahi tingkat 5. Dia tidak pernah menyangka seluruh kota di dunia hantu akan kesulitan membuka kotak ini. Ding! Berhasil menerima misi sampingan, bantu penjaga toko Ye membuka kotak harta karun. Hadiah: 30 juta XP, 100.000 CPS, 100 poin kesukaan penjaga toko Ye. Yi Tianyun tidak menyangka akan mendapatkan misi sampingan karena membantu orang tua ini, tetapi dia tetap merasa puas karenanya. Pada saat yang sama, Master Rune Ilahi yang sedang mencoba membuka kotak itu gagal dan mulai mengutuk kotak tersebut. Dia masih terus mencoba lagi, tetapi jelas, orang-orang di belakangnya merasa kesal karena pria itu masih berusaha, padahal jelas-jelas dia tidak bisa melakukannya. Hei, beri kesempatan juga kepada yang lain. Jangan egois sendiri, kata seorang pemuda kepada pria itu dengan kesal. Bocah, ini adalah rune ilahi tingkat 5. Apa yang bisa kau lakukan padahal kau bahkan bukan seorang master rune ilahi tingkat 5? Kata pria itu dingin. Lihat, kau jelas bukan seorang Grand Master rune ilahi. Sudah jelas kau tidak bisa membuka kotak ini, jadi mengapa repot-repot mencoba? Berhenti membuang-buang waktu semua orang, kata pemuda itu dingin. Pria di depan jelas kesal dengan komentar pemuda itu, tetapi dia memilih untuk minggir, karena dia melihat bahwa semua orang memang kesal dengan upaya sia-sia yang terus-menerus dilakukannya. Yi Tianyun terkejut melihat keberanian pemuda itu. Dia segera melihat status pemuda itu, dan mendapati bahwa dia berada di tahap transformasi inti lapisan ke-7, pada usia 21 tahun. Ada berapa orang yang datang hari ini? Tanya pemilik toko Ye kepada pemuda itu. Guru, akhirnya Anda datang. Saya tadinya berpikir untuk menutup kotak ini. Terlalu banyak orang hari ini. Saya tidak tahu sudah berapa banyak master rune ilahi yang gagal hari ini, kata pemuda itu dengan putus asa. Mungkin ini tampak membosankan, tetapi kita harus membuka kotak ini. Kuharap kau mengerti, kata pemilik toko Ye kepada pemuda itu. Pemuda itu mengangguk dan menunduk malu setelah berpikir untuk menyerah. Ini murid penjaga toko Ye, Pu Ren. Nah, aku sudah menyelesaikan bagianku, dan aku masih punya tugas lain, jadi semoga beruntung dengan kotaknya, kata Mo Shu sambil meninggalkan Yi Tianyun dan rombongan lainnya bersama penjaga toko Ye. Namun, meskipun Yi Tianyun datang bersama penjaga toko Ye, dia tetap tidak bisa begitu saja menerobos antrean karena itu tidak sopan. Jadi Tianyun ikut mengantre bersama para master rune ilahi lainnya. Yi Tianyun melihat para master rune ilahi gagal satu demi satu, dan salah satu dari mereka bahkan mencoba menyerang kotak itu. Meskipun pria itu berada di puncak tahap transformasi inti, serangannya tetap terpantul dari kotak itu. Master rune ilahi mengakui kekalahan mereka, dan tak seorang pun benar-benar ingin melihat orang lain berhasil, sehingga mereka segera meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan harga diri mereka. Setelah melihat pria yang menyerang kotak itu sebelumnya, tak seorang pun dari Master Rune Ilahi pernah mencoba melakukan hal yang sama. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan kotak itu. Jika tidak, seorang ahli tahap Raja Roh, seperti penjaga toko Ye, tidak akan mencari bantuan. Biar ku coba. Seorang ahli tahap Roh Void maju sambil memegang palu besar di tangannya. Palu ini adalah alat suci tingkat rendah. Sepertinya pakar Roh Void itu berpikir untuk mengalahkan kotak itu dengan kekuatan yang sangat besar. Aku bukan Master Rune Ilahi, tapi bolehkah aku mencoba menghancurkan kotak ini? Tanya pakar tahap Roh Void kepada penjaga toko Ye. Terserah kamu, asalkan kamu bisa membuka kotaknya. Alat suci itu akan menjadi milikmu, kata penjaga toko Ye dengan acuh tak acuh.
Penjaga toko Ye sudah tahu bahwa membuka kotak dengan paksa tidak akan berhasil. Pakar roh Void tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya seketika berubah menjadi baja. Pakar itu segera mengayunkan palu besar ke arah kotak, dan tiba-tiba kotak itu bersinar terang, dan pakar itu langsung terlempar ke langit, terluka parah. Pakar itu telah gagal seperti yang diprediksi oleh penjaga toko Ye. Kotak itu memiliki rune ilahi gelombang kejut yang kuat yang akan aktif segera setelah seseorang mencoba menghancurkannya. Yi Tianyun menyeringai sendiri, melihat kebodohan sang ahli. Jika seorang kultivator Raja Roh saja tidak bisa membuka kotak itu, lalu apa yang membuatnya berpikir bahwa seorang ahli Roh Void bisa? Bab 484. Penjaga toko Ye segera memerintahkan Master Rune ilahi berikutnya untuk melanjutkan, karena antrean terhenti sejenak, karena ahli sebelumnya terlempar secara spektakuler oleh kotak itu. Grandmaster Rune ilahi sangat langka, meskipun Yi Tianyun bisa mengatakan bahwa dia telah bertemu dengan dua Grandmaster Rune ilahi, itu tidak sepenuhnya benar. Guru besar Kekaisaran Netherworld diakui sebagai Grandmaster Rune ilahi, tetapi sebenarnya, dia bukanlah Grandmaster Rune ilahi sejati, meskipun dia hampir memperoleh gelar itu. Leluhur Tuaras Roh adalah seorang Grandmaster Rune ilahi sejati, tetapi pengetahuannya hanya sebatas pengetahuan dasar seorang Grandmaster Rune ilahi. Jadi, mendapatkan gelar sebagai Grandmaster Rune ilahi itu sulit dicapai. Hal itu bisa dilihat di sini sekarang, di mana begitu banyak Master Rune ilahi berkumpul, tetapi tidak ada satupun Grandmaster Rune ilahi yang terlihat. Dari mana asal kota ini? Mengapa sulit sekali membukanya? Yi Tianyun berkata sambil mengerutkan kening, karena terus melihat satu demi satu Master Rune ilahi gagal membukanya. Apakah Anda yakin bisa membuka kota ini, bos? Anda bisa mendapatkan dua alat suci jika berhasil, kata Yang Siwen dengan penuh semangat. Tidak, kurasa aku tidak bisa mengatakan bahwa aku bisa sebelum mencobanya sendiri. Aku perlu memeriksanya dulu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Yi Tianyun tidak peduli dengan alat-alat suci itu. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan isi kotak yang memiliki segel serumit itu. Tebakan terbaiknya sejauh ini adalah peralatan ilahi, karena itu adalah barang yang paling berharga. Penjaga toko Ye duduk di samping sambil mengamati Master Rune ilahi yang mencoba membuka kotak itu. Sementara itu, Peu Ren berbaring di rumput di samping, tampak bosan. Guru, kami telah melakukan ini selama berbulan-bulan, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu membuka kotak ini. Bagaimana jika tidak ada seorang pun yang masih hidup yang bisa membuka kotak ini? Kata Peu Ren dengan ekspresi bosan. Bersabarlah, anak muda. Pasti ada seseorang yang mampu membuka kotak ini. Dunia ini luas. Kita hanyalah setitik debu, kata pemilik toko Ye dengan sungguh-sungguh. Para Master Rune ilahi terus gagal satu demi satu, dan akhirnya, giliran Yi Tianyun. Banyak orang mengangkat alis setelah melihat bahwa seorang pemuda berada di urutan berikutnya. Mereka semua berpikir bahwa Yi Tianyun tidak mungkin bisa membuka kotak itu, sementara seseorang yang jauh lebih tua darinya pun tidak bisa melakukannya. Saat Yi Tianyun hendak mencentang kotak itu, sebuah suara melengking mengganggu konsentrasinya. Minggir! Minggir! Guru besar Tianqing ada di sini, kata seorang pria sambil membuka jalan bagi lelaki tua di belakangnya. Lelaki tua itu diikuti oleh banyak murid. Jelas bagi Tianyun bahwa pria ini adalah seorang tetua yang mahir dalam rune ilahi. Kerumunan langsung riuh rendah karena antusiasme, rupanya Grandmaster Tianqing ini sangat terkenal di dunia hantu. Semua orang langsung menghela napas, karena mereka yakin Grandmaster Tianqing pasti akan membuka kotak itu. Nah, minggir, biarkan guru besar Tianqing membuka kotaknya, kata pria yang tadi mencoba memberi jalan untuk guru besar Tianqing sambil berusaha menyingkirkan Yi Tianyun. Hei, antre, apa kalian tidak punya sopan santun? Kata Yang Siwen dengan kesal. Kau tahu siapa pria hebat ini? Dia adalah Grandmaster Tianqing, seorang Grandmaster Rune ilahi. Jangan buang-buang waktu kami dan biarkan Grandmaster yang menangani ini. Hei, berikan saja sesuatu kepada mereka dan suruh mereka minggir, kata Grandmaster Tianqing dengan tidak sabar. Dia tidak terbiasa menunggu seperti ini. Baik, guru, kata pria tadi sambil segera mengambil sebotol pil obat dari kantungnya dan memberikannya kepada Yi Tianyun. Ambillah botol ini. Ini pil obat yang bagus, anggap saja ini sebagai kompensasi, kata pria itu kepada Yi Tianyun. Yi Tianyun mengerutkan kening saat melihat status Grandmaster Tianqing dan menyadari bahwa dia hanya berada di tahap roh void keempat.
Yi Tianyun bisa saja membunuhnya dengan satu tamparan jika dia benar-benar mau. Kalian harus mengantre seperti orang lain, kata penjaga toko Ye sambil melepaskan aura Raja Rohnya untuk menghentikan keributan. Pria itu dan guru besar Tian Qing terkejut setelah merasakan aura kuat penjaga toko Ye, sehingga mereka mundur untuk mengantre seperti orang lain. Tidak, jika Anda benar-benar ingin melakukannya dengan cepat, saya akan membiarkan Anda pergi duluan, kata Yi Tianyun kepada guru besar Tian Qing dengan santai. Bos, kenapa Anda melakukan itu? Kata Yang Siwen dengan kesal. Biarkan saja mereka. Aku ingin melihat kehebatan seorang Grandmaster, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Setidaknya kau tahu ketenaran guru Tian Qing, kata pria itu sambil segera menuntun guru besar Ye untuk membuka kotak itu. Guru besar Tian Qing menatap Yi Tianyun sejenak, tetapi dia tidak mengatakan apapun kepadanya. Penjaga toko Ye juga menatap Yi Tianyun, tetapi karena Yi Tianyun sendiri yang memberikan tempatnya, penjaga toko Ye tidak akan ikut campur. Grandmaster Tian Qing segera mengulurkan tangan dan mulai mencari titik lemah dari rune ilahi yang menutupi kotak itu, tetapi sekeras apapun dia mencari dan mencoba menghancurkan rune ilahi itu dengan kekuatan spiritualnya, usahanya tetap gagal. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Ternyata, Grandmaster Tian Qing juga seorang Grandmaster yang setengah-setengah. Yi Tianyun menyeringai karena dia tahu bahwa Grandmaster Tian Qing pasti telah kehilangan harga diri dan statusnya setelah gagal meskipun telah sesumbar beberapa saat yang lalu. Bab 485. Grandmaster Tian Qing gagal membuka kotak itu, bahkan setelah beberapa kali mencoba. Dia sangat malu. Setelah penampilan megah sebelumnya, ternyata dia hanya banyak bicara saja. Dia segera melihat sekeliling, dan tentu saja, ada begitu banyak orang yang mengamati tindakannya, dan mereka mulai berpikir buruk tentangnya. Kamu tidak bisa membukanya? Kalau tidak bisa, tolong beri kesempatan pada orang lain, jangan buang-buang waktu, kata pemilik toko Ye dengan acuh tak acuh. Siapa bilang aku tidak bisa membukanya? Aku butuh lebih banyak waktu. Aku pasti akan membukanya pada akhirnya, kata Grandmaster Tian Qing dengan frustrasi. Baiklah, luangkan waktu lebih banyak lagi. Semakin banyak kamu gagal, semakin memalukan jadinya, kata penjaga toko Ye sambil duduk kembali dan menyesap tehnya. Grandmaster Tian Qing terus berusaha membuka kotak itu, tetapi sekeras apapun ia berusaha, ia tetap gagal. Sebelumnya dia begitu percaya diri dan sombong, tapi ternyata dia bahkan tidak bisa membukanya. Sungguh kultivator yang menyedihkan, kata Yang Siwen sambil menertawakan wajah muridnya. Tidak, guru akan berhasil. Dia hanya butuh sedikit waktu lagi, kata murid guru besar Tian Qing dengan frustrasi. Dia tidak suka ketika orang asing meremehkan gurunya. Baiklah, kalau begitu cepatlah. Sebentar lagi akan gelap. Kita tidak punya banyak waktu, kata Yang Siwen kepada muridnya, lalu kembali memperhatikan Yi Tianyun. Bos, sepertinya kita harus bermalam di sini, kata Yang Siwen meminta maaf. Tidak apa-apa, kita tidak terburu-buru, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Lagi pula, mereka telah berhasil mencapai dunia hantu, dan sekarang dia bahkan punya misi untuk diselesaikan. Waktu berlalu, dan setelah beberapa jam, Grandmaster Tian Qing mengatakan kepada semua orang bahwa kotak itu bukanlah kotak rune ilahi tingkat 5 biasa. Dia bahkan mengatakan bahwa jika seseorang dengan kaliber seperti dia pun tidak bisa membuka kotak itu, maka tidak ada Grandmaster yang mampu membukanya. Penjaga toko Ye menggelengkan kepalanya dengan kesal karena guru besar Tian Qing mengatakan hal yang tidak perlu. Selanjutnya, kata penjaga toko Ye sambil melambaikan tangannya untuk menyuruh guru besar Tian Qing pergi. Kotak ini bukan sesuatu yang bisa kau buka dengan keahlianmu. Ini hampir setara dengan tingkat pencipta. Sebaiknya kau pulang saja sekarang, kata Grandmaster Tian Qing dengan persuasif. Yi Tianyun tidak mempedulikan apa yang dikatakan guru besar Tian Qing, dan dia segera berjalan menuju kotak itu dan memeriksa kotak tersebut untuk mencari celah yang bisa dia manfaatkan. Dia segera mengaktifkan mata surgawi untuk melihat setiap detail rune ilahi pada kotak itu. Dia langsung menyadari bahwa rune ilahi tersebut terintegrasi hampir tanpa celah sama sekali. Rune ilahi itu sebenarnya hanya rune ilahi tingkat 5, tetapi terjalin bersama, menciptakan struktur seperti rantai pada kotak yang membuatnya hampir mustahil untuk dihancurkan. Namun, karena diukir untuk disimpan dengan aman, itu berarti pasti ada cara untuk membukanya. Hah? Apa yang coba dilakukan anak sepertimu? Apa kau benar-benar berpikir bisa membuka kotak ini? Berhentilah mencoba melakukan hal yang mustahil, nak, kata Grandmaster Tian Qing sambil meremehkan usaha Yi Tianyun.
Berhenti bicara omong kosong. Kau jelas-jelas tidak mampu membuka kotak ini. Jadi, diam dan biarkan orang lain mencoba. Kalau kau tidak bisa melakukannya, lebih baik kau pergi saja, karena kau hanya pengganggu di sini, kata penjaga toko Ye dengan kesal. Aku tidak ingin mereka membuang waktu untuk membuka kotak ini. Katakan saja, jika ada yang bisa membuka kotak ini, aku akan pergi dengan tangan kosong, kata Grandmaster Tian Qing dengan percaya diri. Ku bilang, diam, kata penjaga toko Ye sambil melepaskan aura Raja Rohnya, mengintimidasi semua orang di sekitarnya. Kekuatan mentah dari tahap Raja Roh, mengalahkan Grandmaster Tian Qing dan para pengikutnya. Akibatnya, mereka tidak dapat menemukan kata-kata untuk kembali kepada penjaga toko Ye. Penjaga toko Ye kemudian mengamati Yi Tianyun, karena ia merasa bahwa anak laki-laki ini berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Benar saja, alih-alih mencoba menghancurkan rune suci satu persatu, Yi Tianyun malah mulai mengukir rune suci lain di kotak itu. Semua orang terkejut melihat Yi Tianyun melakukan sesuatu yang tidak biasa seperti ini, dan beberapa di antara mereka, termasuk Grandmaster Tian Qing, mengejeknya karena melakukan sesuatu yang tidak perlu. Namun, yang sungguh mengejutkan semua orang, Yi Tianyun akhirnya selesai mengukir rune ilahinya di kotak itu, dan cahaya terang terpancar dari kotak tersebut saat rune ilahi yang menutupi kotak itu terbuka satu persatu. Ding! Berhasil mematahkan rantai rune ilahi tingkat 5. Hadiah 2 juta XP, 2000 poin penguasaan. Bab 486. Saat semua orang menjelek-jelekkan Yi Tianyun, rune ilahi di kotak itu tiba-tiba patah. Semua orang tercengang. Tentu saja, tidak ada yang menyangka Yi Tianyun bisa membuka kotak itu. Yang paling mengejutkan adalah Yi Tianyun membuatnya tampak begitu mudah padahal dia hanya mengutak-atik kotak itu dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana kau bisa menghancurkan rune ilahi itu? Seru Grandmaster Tian Qing sambil mengungkapkan keterkejutannya. Namun, ia pasti akan kehilangan lebih banyak reputasinya, karena jelas bahwa semua yang ia katakan sebelumnya hanyalah omong kosong. Terlebih lagi, ia harus menepati janjinya dan pergi dengan tangan kosong sekarang. Lihat itu. Bos kita membuka kotak itu dengan mudah. Nah, apa yang ingin kalian katakan lagi? Kata Yang Siwen sambil tertawa melihat ekspresi terkejut para murid guru besar Tian Qing. Para murid menggertakkan gigi, karena mereka tidak bisa berkata apa-apa. Yi Tianyun benar-benar membuka kotak itu sendirian. Pemilik toko Ye sendiri terkejut. Dia memang merasakan bahwa Yi Tianyun berbeda, tetapi membuka kotak itu adalah cerita lain. Kau beneran merusaknya? Kata pemilik toko Ye sambil berjalan dengan bersemangat ke arah Yi Tianyun dan mengambil kotak itu dari tangan Yi Tianyun untuk memeriksanya sendiri. Anda bisa membukanya kapan saja, Pak Ye, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada Pak Ye. Kotak itu sekarang tidak lebih dari kotak biasa yang bisa dibuka kapan saja. Penjaga toko Ye segera mencoba membuka kotak itu dan aura api merembes melalui celahnya. Tetapi penjaga toko Ye segera menutupnya kembali, agar tidak ada yang tahu apa isi kotak itu. Namun sayangnya, dari sedikit aura api itu, Yi Tianyun sudah bisa mengetahui isinya dengan mata penilaiannya. Api Phoenix. Api tingkat bumi tertinggi, sedikit api ini dapat membakar apapun yang disentuhnya dan dapat menghidupkan kembali seekor Phoenix. Bukalah, aku tahu mataku tidak salah lihat saat melihatmu, kata pemilik toko Ye dengan gembira. Sepertinya penjaga toko Ye terlalu berharap padaku. Ini hanyalah usaha kecil dariku, kata Yi Tianyun dengan sopan. Yah, kupikir kau bisa membuka kotak itu sejak pertama kali kau mengatakan bahwa kau adalah seorang master rune ilahi. Kau adalah kultivator pertama yang tidak bisa kupahami. Meskipun begitu, seperti yang telah kita sepakati, kedua alat suci ini milikmu. Adapun rumput pengumpul jiwa, mari kita ambil dari tokoku, kata penjaga toko Ye dengan gembira sambil memberikan dua alat suci kepada Yi Tianyun. Terima kasih banyak Pak Ye, kata Yi Tianyun dengan sopan. Namun, saat penjaga toko Ye, Yi Tianyun, dan rombongannya hendak meninggalkan tempat kejadian, guru besar Tian Qing muncul di hadapan Yi Tianyun. Tunggu, anak muda, bagaimana kau membuka kotak itu? Tanya Grandmaster Tian Qing dengan rasa ingin tahu. Untuk apa kau membutuhkannya? Bukankah kau melihatku tadi? Jika tidak, itu kerugianmu sendiri. Sekarang kau sudah di sini, tepati janjimu dan pergilah dengan tanganmu, kata Yi Tianyun dingin. Dasar bocah nakal. Kau tahu siapa aku? Seru Grandmaster Tian Qing dengan marah, karena Yi Tianyun tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepadanya. Pergi sana.
Kata pemilik toko Ye dingin sambil merasa jengkel dengan kehadiran guru besar Tianqing. Grandmaster Tianqing merasa bimbang karena ia ingin memberi Yi Tianyun sedikit pelajaran tentang menghormati orang yang lebih tua. Tetapi ia tidak bisa karena penjaga toko Ye ada di sana membela Yi Tianyun karena dialah yang membukakan kotak itu untuknya. Jadi, dengan wajah marah, Grandmaster Tianqing pergi dari tempat kejadian. Peu Ren mengamati Yi Tianyun dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yi Tianyun seusia dengan Peu Ren. Setidaknya dari penampilannya. Tetapi dia tahu bahwa kultivator dapat menyamarkan penampilan mereka dengan baik jika mereka mau, dan karena itu dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Yi Tianyun adalah ahli kultivasi legendaris lain yang menyembunyikan penampilan aslinya. Saat mereka tiba di toko penjaga toko Ye, Yi Tianyun memberikan dua alat suci itu kepada Ren Liangchen untuk disimpan, sambil mengatakan bahwa mereka harus menyimpannya. Ren Liangchen terkejut karena Yi Tianyun sebelumnya sudah memberinya satu alat suci, dan sekarang dia bahkan memberikan dua alat suci lainnya untuk dipegangnya. Penjaga toko Ye juga terkejut dengan sikap acuh tak acuh Yi Tianyun terhadap alat suci yang diberikannya sebelumnya. Ini berarti Yi Tianyun tidak tertarik pada alat suci tersebut, atau Yi Tianyun benar-benar mempercayai temannya itu. Boleh aku tahu namamu, teman? Tanya pemilik toko Ye dengan rasa ingin tahu kepada Yi Tianyun. Tentu saja. Namaku Yi Tianyun, kata Yi Tianyun dengan santai. Bagus, aku akan ingat namamu. Kau banyak membantuku kali ini. Dan untuk itu, izinkan aku memberimu hadiah lain selain rumput pengumpul jiwa, kata penjaga toko Ye sambil mengeluarkan sesuatu yang lain dari dalam lacinya. Yi Tianyun merasa gembira di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa seorang raja roh, seperti penjaga toko Ye, tidak akan memberinya barang yang tidak berguna. Bab 487. Penjaga toko Ye merasa suasana hatinya sangat baik hari ini. Dia sangat gembira karena Yi Tianyun berhasil membuka kotak yang telah dia coba buka selama berbulan-bulan. Meskipun begitu banyak master rune ilahi telah mencoba membukanya, mereka semua gagal. Itu karena mereka mencoba membukanya dengan metode yang salah. Penjaga toko Ye dengan cepat menulis sesuatu di selembar kertas dan memberikannya kepada Yi Tianyun. Ambil ini. Ini resep pil pengumpul ilahi, versi lanjutan dari pil pengumpul jiwa. Efeknya setidaknya akan menggandakan jumlah yang dimiliki pil pengumpul jiwa. Aku mendapatkannya dari seorang Grandmaster rune ilahi di awal hidupku. Tentu saja, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan pria yang mengaku sebagai Grandmaster rune ilahi tadi, kata penjaga toko Ye dengan santai. Terima kasih banyak, penjaga toko Ye. Yah, sangat disayangkan seorang Grandmaster rune ilahi mempermalukan dirinya sendiri seperti itu, kata Yi Tianyun dengan penuh rasa terima kasih. Pil pengumpul ilahi ini pasti akan membantu kultivasimu untuk menjadi Grandmaster rune ilahi terkuat di generasi ini. Semoga sukses, kata penjaga toko Ye sambil tersenyum. Penjaga toko Ye tidak berpikir bahwa Yi Tianyun telah mencapai alam tinggi Grandmaster rune ilahi karena Yi Tianyun tampak terlalu muda. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa membuka kotak itu tidak mengharuskan seseorang untuk setidaknya menjadi Grandmaster rune ilahi. Tidak seorang pun di sana tahu bahwa Yi Tianyun telah menjadi Grandmaster rune ilahi sejak beberapa waktu lalu, tetapi Yi Tianyun sendiri tidak ingin mengoreksi penjaga toko Ye karena menurutnya hal itu tidak perlu dilakukan. Ding! Berhasil menyelesaikan misi sampingan, bantu penjaga toko Ye membuka peti harta karun. Hadiah 30 juta XP, 100.000 CPS, 100 poin kesukaan penjaga toko Ye. Misi sampingan ini mudah diselesaikan. Dengan kata lain, misi ini memberikan XP dan CPS yang mudah bagi Yi Tianyun. Jenis misi sampingan ini adalah favorit Yi Tianyun. Terima kasih banyak, Pak Ye. Tapi bisakah saya membeli rumput pengumpul jiwa ini lagi dari Anda? Saya butuh lebih dari ini, tanya Yi Tianyun dengan sopan. Sepertinya Anda sangat menghargai rumput pengumpul jiwa ini, tetapi sayangnya saya tidak memiliki lebih dari ini. Rumput ini langka, tetapi permintaan pasarnya rendah, dan hampir tidak ada yang membutuhkannya. Meskipun tingkat kelangkaannya sama dengan obat roh tingkat 6, tetapi efeknya kurang, sehingga tidak terlalu berharga. Saya mohon maaf atas hal ini, tetapi Anda dapat kembali lagi nanti, jika saya mendapatkan stok rumput pengumpul jiwa lagi, kata penjaga toko Ye dengan nada meminta maaf. Oke, saya mengerti. Terima kasih lagi penjaga toko Ye, kata Yi Tianyun dengan nada kecewa. Dia menginginkan banyak rumput pengumpul jiwa agar bisa naik level dengan cepat.
Penjaga toko Ye segera menyerahkan 3 rumput pengumpul jiwa beserta beberapa obat roh kepada Yi Tianyun. Nah, ini dia. Dengan ini, kau bisa membuat rumput pengumpul ilahi. Yang kau butuhkan sekarang hanyalah mencari seorang alkemis untuk memurnikan pilnya. Jika kau mau, aku tidak keberatan membantumu, tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang, mungkin beberapa bulan lagi, aku bisa membantumu memurnikannya secara gratis. Kata penjaga toko Ye dengan santai. Tidak apa-apa, aku mengerti. Kami permisi, kata Yi Tianyun dengan santai. Dia sebenarnya tidak membutuhkan penjaga toko Ye untuk meracik pil itu, karena dia bisa melakukannya sendiri sekarang setelah penjaga toko Ye memberinya resepnya. Baiklah, sampai jumpa lagi nanti, kata penjaga toko Ye sambil tersenyum. Jika Anda perlu membeli sesuatu dari toko ini, jangan ragu untuk berbicara dengan murid saya, dia akan membantu Anda menemukan apapun yang Anda butuhkan, kata penjaga toko Ye dengan santai. Baiklah, sampai jumpa lagi lain kali, Pak Ye, kata Yi Tianyun sambil meninggalkan toko. Setelah Yi Tianyun pergi, Peu Ren menghampiri penjaga toko Ye dan melihat kotak itu. Tuan, apa isi kotak ini? Tanya Peu Ren dengan penasaran. Isinya adalah yang kita butuhkan untuk kembali. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kita punya cara untuk pulang. Sekarang, bersihkan tempat ini. Kita akan pergi sebentar, kata pemilik toko Ye dengan gembira. Kembali? Aku tidak pernah menyangka kita bisa kembali secepat ini. Kupikir akan butuh beberapa dekade lagi, kata Peu Ren dengan terkejut. Pada saat yang sama, Yi Tianyun meninggalkan Ren Liangchen dan yang lainnya di penginapan Broad Cloud City. Sekarang, aku akan pergi sendiri. Aku akan kembali menjemputmu setelah selesai, kata Yi Tianyun dengan nada memerintah. Baiklah, kami akan menunggu kepulanganmu di kota ini, kata Ren Liangchen, diikuti anggukan dari 2 orang lainnya. Lagi pula, mereka sudah berada di dunia hantu. Mereka bisa berkultivasi lebih baik di penginapan ini di dunia fana. Setelah itu, Yi Tianyun segera pergi dan terbang menuju tempat sang pemandu jiwa membimbingnya. Namun, ia segera menemukan sebuah gua dangkal dan memutuskan untuk tinggal di dalam sejenak untuk memurnikan pil pengumpul ilahi. Ia penasaran seberapa baik efeknya nanti. Dia segera mengetahui bahwa sementara pil pengumpul jiwa memiliki tingkat keberhasilan 100% untuk tingkat pemurnian 4, pil pengumpul ilahi hanya memiliki tingkat keberhasilan 80% untuk tingkat yang sama. Bab 488. Yi Tianyun tidak pernah menyangka pil pengumpul ilahi akan sesulit ini untuk dimurnikan, tetapi jelas, tingkat kesulitannya sudah menjelaskan semuanya. Inilah cara yang lebih efektif untuk menggunakan rumput pengumpul jiwa. Meskipun kualitasnya mungkin sama, jika pembuatan pil tersebut jauh lebih rumit, peluang keberhasilannya akan menurun. Lupakan saja. Untuk sekarang, aku akan membuat pil pengumpul ilahi tingkat 4 saja, kata Yi Tianyun sambil segera memurnikan pil pengumpul ilahi pada tingkat pemurnian keempat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil memurnikan 1 pil pengumpul ilahi. Ding! Pil pengumpul ilahi berhasil dibuat. Hadiah. 500.000 XP, 1000 poin penguasaan. Anehnya, pil itu mudah dimurnikan. Yi Tianyun segera memeriksa efek pil tersebut, karena dia penasaran apakah pil baru ini memiliki efek yang sama dengan pil pengumpul jiwa. Aktifkan mode pil obat gila. Yi Tianyun berkata dengan tegas, mode pil obat gila ini adalah salah satu efek dari mode gila dan dengan demikian menggandakan efek dari pil obat apapun yang diminum penggunanya. Yi Tianyun segera menelan pil itu untuk melihat efeknya secara langsung. Ding! Berhasil mendapatkan 100 juta XP. Yi Tianyun terkejut dengan jumlah XP yang didapatnya. Jumlahnya lebih dari 3 kali lipat jumlah XP yang diberikan oleh pil pengumpul jiwa pada tingkatan yang sama. Ini adalah kabar baik bagi Tianyun, karena yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah memurnikan lebih banyak pil pengumpul ilahi ini. Pada saat yang sama, Yaner tiba-tiba meninggalkan bar hewan peliharaan Yi Tianyun atas kemauannya sendiri dan memasukkan pil obat acak yang diletakkan Yi Tianyun di lantai ke dalam mulutnya. Dia tidak bisa duduk tenang karena tahu Yi Tianyun sedang makan sesuatu sementara dia berada di dalam bar hewan peliharaan. Yi Tianyun terkejut dan segera meminum pil pengumpul ilahi lainnya untuk menyelamatkannya dari genggaman Yaner. Pil obat biasa gratis untuknya, tetapi pil pengumpul ilahi terlalu berharga untuk perkembangan Yi Tianyun. Hei, beri aku makanan lagi. Aku lapar, kata Yaner sambil mengerutkan kening setelah melihat Yi Tianyun meminum pil lagi di belakangnya.
Jika aku memberimu makanan, maukah kau bersikap baik dan berhenti makan semuanya? Tanya Yi Tianyun dengan santai. Baiklah. Jadi, beri aku pil obat lagi. Kau menahanku di dalam ruangan itu terlalu lama, kata Yan Er dengan kesal. Ini. Sekarang, santai saja, kata Yi Tianyun sambil memberikan sebotol pil obat yang lebih baik dikonsumsi oleh Yan Er. Yan Er mengambil botol itu dan duduk sambil langsung meminum pil obat yang didapatnya dari Yi Tianyun. Yi Tianyun akhirnya bisa tenang setelah melihat Yan Er sudah tenang, lalu ia pun memurnikan sejumlah pil pengumpul energi ilahi lagi. Pada akhirnya, Yi Tianyun berhasil memurnikan 6 pil pengumpul energi ilahi dengan total 600 juta XP. Oh, bau apa itu? Kata Yan Er sambil mencium aroma harum yang tercium dari pil pengumpul ilahi. Ini bukan makanan, jadilah anak baik, dan minum pil obat itu untuk sementara waktu, ya? Lain kali aku akan memberimu makanan yang lebih baik, kata Yi Tianyun dengan santai kepada Yan Er. Baiklah, tapi itu janji, kata Yan Er sambil segera mengalihkan perhatiannya kembali ke pil obat yang diberikan Yi Tianyun kepadanya sebelumnya. Yi Tianyun dengan cepat mengonsumsi sisa pil pengumpul ilahi yang tersisa, yang dengan cepat berubah menjadi total 600 juta XP. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap roh void lapisan ke-6. Yi Tianyun akhirnya naik level. Itu tugas yang sangat mudah dengan pil pengumpul ilahi di tangannya, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki rumput pengumpul jiwa lagi untuk membuat pil ini. Aku butuh 800 juta XP untuk naik level lagi. Ini akan sulit, kata Yi Tianyun dalam hati sambil bertanya-tanya di mana dia akan mendapatkan rumput pengumpul jiwa selanjutnya. Namun untuk saat ini, dia perlu menyelesaikan misi sampingan untuk mendapatkan lebih banyak XP. Dia hampir tiba di sarang Phoenix yang dia harapkan akan menyelesaikan misi Yan Er. Kita hampir sampai di rumahmu, apa kau tidak senang? Kata Yi Tianyun kepada Yan Er dengan santai. Rumah? Yan Er bertanya-tanya sambil merasa bingung. Ya, kau akan tahu begitu kita sampai di sana, kata Yi Tianyun sambil terus melacak pemandu jiwa. Tidak lama kemudian, Yi Tianyun melihat hutan yang terbakar di depannya, tetapi dia menyadari bahwa pemandu jiwa membawanya langsung menuju hutan api. Awalnya dia bingung, tetapi dia segera menyadari bahwa tempat ini pastilah sarang Phoenix yang sedang dia cari. Lagi pula, hutan itu tidak benar-benar terbakar. Itu hanyalah efek dan perlindungan dari pohon payung api raksasa. Bab 489. Setelah melihat pohon payung dari kejauhan, Yi Tianyun segera terbang mendekat bersama Yan Er. Begitu mereka sampai di dekat pohon payung, Yan Er tiba-tiba merasa familiar dengan tempat itu. Dia bertanya-tanya, apakah dia pernah ke sana sebelumnya. Ini dulunya rumahmu, kata Yi Tianyun dengan santai. Saat Yan Er terus bertanya-tanya, Yi Tianyun segera memindai area tersebut dengan mata surgawinya, dan dia menyadari bahwa tempat itu ditutupi oleh formasi agung untuk menyembunyikan tempat tersebut. Yi Tianyun kemudian melihat sebuah rune ilahi kecil di dekat pohon payung yang digunakan untuk mendeteksi penyusup. Dia tidak menemukan apapun yang menyerupai rune ilahi yang akan membahayakannya. Jadi, tanpa ragu-ragu, Yi Tianyun berjalan menembus tabir dan memasuki sarang Phoenix. Tidak perlu menonaktifkan formasi besar karena memang tidak dirancang untuk menyerang penyusup. Itu hanya berfungsi sebagai peringatan bagi orang-orang di dalam jika ada orang asing yang masuk tanpa izin. Setelah memasuki tabir, Yi Tianyun menunggu sampai seseorang mendekatinya agar dia tidak dianggap sebagai musuh oleh klan Phoenix di kemudian hari. Namun, saat menunggu, ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang datang menjemputnya. Yi Tianyun merasa itu aneh. Jadi, ia mengembalikan Yan Er ke pet barnya dan melanjutkan penyelidikannya. Saat ia berjalan lebih dalam ke dalam, ia langsung merasakan kehadiran seseorang, jadi ia segera bersembunyi dan menyatu dengan bayangan, lalu menunggu orang yang ia rasakan akan datang lewat untuk menilai situasi. Aneh, tadinya aku merasa ada seseorang di sini, tapi sekarang aku tidak merasakan apa-apa, kata pria itu dengan bingung kepada temannya. Pria ini berada di tahap transformasi inti lapisan ke-7, mengenakan pakaian hitam dari kepala hingga sepatu. Mungkin itu hanya imajinasimu saja, kata temannya sambil memutar matanya. Benarkah? Aku belum pernah salah sebelumnya, kata pria pertama dengan bingung. Yah, mungkin lebih baik kita abaikan saja untuk saat ini. Kita datang ke sini hanya untuk membantu, tetapi tampaknya negosiasi para tetua dengan klan Phoenix tidak berjalan dengan baik. Klan Phoenix masih menolak bantuan kita.
Kesombongan bodoh mereka tampaknya menghalangi mereka untuk menerima bantuan dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi kita, kata pria kedua dengan kesal. Mereka segera meninggalkan area tersebut dan pergi ke tempat lain sambil terus membicarakan situasi itu sendiri. Mereka tidak tahu bahwa Yi Tianyun telah menguping sepanjang waktu. Yi Tianyun mengerutkan kening setelah mendengar semua yang dikatakan oleh kedua ahli transformasi inti itu. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan seorang ahli dari negara ilahi secepat ini. Jadi dia harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian pengaruh negara ilahi di sekitarnya. Selain itu, dari nama negara ilahi tersebut, Yi Tianyun langsung teringat Ming Chen. Dia tahu bahwa Ming Chen adalah pengguna setia teknik dunia bawah, dan dari nama negara ilahi ini, dia mungkin baru saja menemukan musuhnya. Yi Tianyun kemudian berjalan berkeliling sambil bersembunyi di balik bayangan untuk melihat apa yang terjadi pada klan Phoenix, tetapi dia melihat begitu banyak orang berpakaian hitam berjalan-jalan di tempat itu. Yi Tianyun bertanya-tanya, apakah negara ilahi dunia bawah sedang mencoba menyerang klan Phoenix ini, atau hanya datang untuk bersikap ramah dengan klan Phoenix untuk menerima dukungan mereka atau semacamnya. Setelah Yi Tianyun berjalan mendekat ke gerbang pemukiman, dia menyadari bahwa gerbang itu dijaga oleh seorang ahli roh void, dengan begitu banyak ahli transformasi inti di sekitarnya. Yi Tianyun menghitung bahwa ada sebanyak 30 orang yang menjaga gerbang itu sekarang. Yi Tianyun menyadari bahwa alasan klan Phoenix tidak mendekatinya ketika dia memasuki tabir sebelumnya adalah karena situasi mereka sendiri di sini. Mereka sibuk bernegosiasi sesuatu dengan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Yi Tianyun tidak masuk melalui gerbang dan malah mengamati situasi. Benar saja, tidak lama kemudian, beberapa orang keluar dari gerbang. Tetua Luo, saya harap Anda dapat mempertimbangkan kembali tawaran saya. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di luar sana yang dapat menyelesaikan masalah Anda kecuali kami, bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Sebuah suara yang familiar berkata kepada seorang pria di gerbang. Yi Tianyun mengerutkan kening sambil mencoba mengingat di mana dia mendengar suara itu. Dia yakin suara itu sangat familiar. Tak lama kemudian, pria yang dikenalnya pun terlihat, dan saat Yi Tianyun melihat wajah tampan pria itu, ia langsung menyadari bahwa pria yang dikenalnya itu tak lain adalah Ming Chen. Ming Chen, tahap Raja Roh tingkat 6. Perlengkapan, armor pertempuran ilahi dunia bawah, api dunia bawah. Seni bela diri, telapak tangan ilahi dunia bawah, seni ilahi dunia bawah, penguasaan naga kegelapan. Kelemahan, api yang sangat panas. Kekuatan tempur, 320 juta poin. Hadiah untuk setiap pembunuhan. Yi Tianyun langsung merasa kedinginan saat memandang Ming Chen dari kejauhan. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu pria ini secepat ini. Niat membunuh Yi Tianyun tanpa sadar keluar, tetapi Ming Chen segera menyadarinya dan menembakkan seberkas api dunia bawah yang terkonsentrasi ke arah niat membunuh yang dirasakannya. Namun Yi Tianyun sigap. Dia segera menghindari serangan itu dengan melangkah ke samping dan langsung menyembunyikan niat membunuhnya sekali lagi. Yi Tianyun terkejut dengan kekuatan sejati Ming Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria itu akan sepeka ini. Bab 490. Apa maksudmu dengan serangan ini, Tuan Ming? Seru Tetua Luo dengan marah melihat Ming Chen diserang di dalam area sarang. Tidak, bukan apa-apa. Sejenak, aku merasakan ada niat membunuh yang diarahkan kepadaku dari arah sana, kata Ming Chen dengan santai kepada Tetua Luo. Tapi, bagaimanapun juga, aku harap Tetua Luo benar-benar mempertimbangkan tawaranku. Ming Chen tersenyum dan segera pergi menuju kereta naga di dekat gerbang. Kemudian dia segera pergi dengan semua pengikutnya mengikuti di belakang kereta naga. Di dalam kereta naga, Ming Chen bertanya-tanya, siapa pemilik niat membunuh tadi? Niat membunuh itu menghilang terlalu cepat untuk seseorang yang sudah mati. Apakah itu seseorang dari klan Phoenix? Ming Chen bertanya-tanya. Namun dia tidak bisa memastikan, karena dia tahu bahwa dia telah membuat begitu banyak musuh sebelumnya. Tetapi tepat ketika dia memikirkan kemungkinan musuh itu, dia teringat bocah nakal yang menghancurkan sebagian jiwanya di kekaisaran Netherworld boneka yang pernah dia kendalikan sebelumnya. Para penjaga di sekitarnya segera berkumpul di sekeliling Tetua Luo dan menanyakan hasil negosiasi dengan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Belum ada kesepakatan sampai sekarang. Bangsa ilahi dunia bawah surgawi meminta terlalu banyak dari kita. Mereka meminta 5 telur Phoenix dan 20 tetes esensi darah Phoenix. Tidak mungkin aku bisa menyetujui itu. Pada dasarnya mereka meminta 5 Phoenix dan 20 harta ilahi.
kata Tetua Luo dengan frustrasi. Tampaknya masalah yang dihadapi klan Phoenix bukanlah masalah biasa. Namun percakapan antara Tetua Luo dan para penjaga terhenti ketika mereka merasakan kehadiran seseorang, yang tak lain adalah Yi Tianyun sendiri. Dia memutuskan untuk menunjukkan dirinya ketika menyadari bahwa Ming Chen telah pergi. Selain Tetua Luo, yang berada di tahap Raja Roh lapisan ketujuh, para penjaga bukanlah lawan yang memiliki peluang untuk melawan Yi Tianyun. Siapa kau? Kau sangat berani mengarahkan niat membunuhmu kepada Ming Chen tadi, kata Tetua Luo dengan cemberut. Namun karena orang asing di depannya menunjukkan permusuhan kepada Ming Chen, Tetua Luo tahu bahwa mereka bukanlah musuh satu sama lain. Nah, akan lebih baik jika kita membicarakan hal-hal ini di tempat yang lebih nyaman, kata Yi Tianyun dengan santai. Lalu, mengapa aku harus melakukan itu? Apa alasanmu datang ke tanah kami? Tidakkah kau tahu bahwa klan Phoenix tidak memiliki tempat untuk kultivator manusia? Kata Tetua Luo dengan kerutan yang masih terlihat jelas di wajahnya. Aku tahu itu, tapi aku di sini karena aku dipercayakan untuk mengembalikan salah satu anggota klanmu ke sini, kata Yi Tianyun dengan santai. Mengembalikan orang-orang kita? Siapakah itu? Tanya Tetua Luo dengan rasa ingin tahu. Yi Tianyun kemudian melambaikan tangannya, dan Yan Er tiba-tiba muncul. Yan Er terkejut karena ada begitu banyak orang di depannya, jadi dia segera bersembunyi di balik kaki Yi Tianyun. Gadis ini adalah salah satu dari kalian. Aku ditugaskan untuk mengembalikannya ke sini karena jiwa ibunya telah lenyap, kata Yi Tianyun dengan sedih. Ini anak Luo Huang. Kemiripannya luar biasa, kata Tetua Luo dengan mata merah berkaca-kaca. Ia kemudian mencoba meraih Yan Er untuk memeluknya, tetapi Yan Er menghindar dari lelaki tua itu dan bersembunyi lagi di belakang Yi Tianyun. Siapakah kau? Aku tidak ingin dekat dengan siapapun kecuali ayahku, kata Yan Er sambil mengerutkan kening kepada Tetua Luo. Apa? Kau bukan ayahnya, kata Tetua Luo dengan bingung kepada Yi Tianyun. Ya, begitulah. Aku telah merawatnya saat dia belum mengenal siapapun, jadi dia mengira aku adalah ayahnya, kata Yi Tianyun sambil sedikit menjelaskan situasi canggung tersebut. Begitu ya? Baiklah, silakan masuk. Kita harus membicarakan ini di dalam sambil minum teh, kata Tetua Luo sambil berubah pikiran terhadap Yi Tianyun. Nah, aku bukan orang jahat. Aku kakekmu, kata Tetua Luo dengan penuh kasih sayang kepada Yan Er. Aku tidak yakin apakah aku masih punya kakek, kata Yan Er dengan bingung. Yah, kau masih terlalu muda untuk membangkitkan ingatanmu. Kau akan tahu lebih banyak seiring bertambahnya usia, kata Tetua Luo dengan penuh kasih sayang kepada Yan Er. Tetua Luo sedang berbicara tentang ingatan warisan yang dimiliki setiap Phoenix dari orang tua mereka. Baiklah, aku sudah melakukan bagianku. Aku telah membawanya kembali ke sarang Phoenix. Yi Tianyun berkata pada dirinya sendiri. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, seberkas cahaya melesat dari tubuhnya ke langit. Ini adalah tanda bahwa Yi Tianyun telah memenuhi janjinya kepada Ibu Yan Er. Ding! Misi sampingan berhasil diselesaikan. Kembalikan Phoenix kecil ke sarang Phoenix, penuhi permintaan Phoenix. Hadiah: 200 juta XP, 1 juta CPS, 300 poin prestis, 100 poin kesukaan klan Phoenix. Ding! Berhasil memulai misi sampingan, bantu klan Phoenix menyelesaikan masalah mereka. Hadiah setelah penyelesaian: 100 juta XP, 500.000 CPS, 100 poin kesukaan klan Phoenix. Begitu misi pertama selesai, misi selanjutnya langsung muncul. Ini adalah rangkaian misi sampingan lainnya. Bab 491. Cahaya sumpah yang melesat ke langit mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Kau sudah bersumpah? Tanya Tetua Luo dengan terkejut. Ya, aku sudah bersumpah dengan Ibu Yan Er untuk memastikan Yan Er tiba di sini dengan selamat, kata Yi Tianyun dengan santai. Itu menarik. Apakah kau memanggilnya Yan Er? Kenapa? Tanya Tetua Luo dengan penasaran. Ya, itu nama yang kudengar dari ibunya. Aku tidak tahu apakah dia punya nama lain, kata Yi Tianyun dengan tulus. Bisakah kau ceritakan detailnya saat kau bertemu Yan Er? Tanya Tetua Luo dengan penasaran. Yi Tianyun mengangguk dan menceritakan kepada Tetua Luo semua yang terjadi ketika dia bertemu Yan Er, hingga akhirnya dia sampai di sini. Pantas saja, aku tidak bisa menemukan mereka dimanapun. Ternyata, mereka ada di dunia fana, kata Tetua Luo dengan marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada masalah dengan orang tua Yan Er? Tanya Yi Tianyun penasaran. Ibu Yan Er terluka parah,
Phoenix memiliki kekuatan penyembuhan yang hebat, tetapi Ibu Yan Er tidak dapat menyembuhkan lukanya. Ini adalah tanda serangan dari kultivator yang kuat. Aku sebenarnya tidak tahu, tapi Huang Er pergi mencari obat roh, tapi setelah itu dia menghilang dan tidak bisa ditemukan. Seandainya saat itu aku bisa mencegahnya pergi sendirian, mungkin situasi seperti ini tidak akan terjadi, kata Tetua Luo dengan sedih. Dia jelas menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Yan Er dan ibunya. Namun tiba-tiba, dia terhuyung-huyung, dan para penjaga yang berdiri di sampingnya segera menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. Tetua Luo, apakah Anda baik-baik saja? Tanya penjaga itu dengan cemas. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing, kata Tetua Luo sambil menghela napas. Kakek, apakah kau baik-baik saja? Tanya Yan Er penasaran. Meskipun dia masih belum bisa mengingat ingatan yang ditanamkan ibunya padanya, dia masih bisa merasakan ikatan akrab yang dia miliki dengan lelaki tua itu. Aku baik-baik saja, nah, kata Tetua Luo sambil tersenyum hangat kepada Yan Er. Sekarang, Yan Er sepertinya akan tetap bersamamu untuk sementara waktu. Aku akan menyiapkan kamar untukmu selama kau di sini. Kau akan menjadi tamu mulia kami selama kau tinggal di sini, kata Tetua Luo kepada Yi Tianyun. Bawa mereka beristirahat di kediaman elegan yang jernih, pastikan mereka nyaman di sana, kata Tetua Luo kepada para penjaga di sampingnya. Para penjaga mengangguk dan menunggu Tetua Luo selesai berbicara sebelum membawa Yi Tianyun ke kediaman yang telah disiapkan Tetua Luo untuk mereka. Nah, aku masih ada beberapa urusan lagi yang harus kuselesaikan. Kuharap kau bisa beristirahat dengan nyenyak malam ini. Aku akan menemuimu segera setelah selesai, oke? Kata Tetua Luo dengan penuh kasih sayang kepada Yan Er. Ia mengangguk dan berlari kembali bersembunyi di belakang Yi Tianyun dengan senyum di wajahnya. Silakan, ikuti saya. Saya akan menunjukkan jalannya, kata penjaga itu dengan sopan kepada Yi Tianyun. Setelah penjaga menunjukkan kepada mereka rumah tamu yang akan digunakan Yi Tianyun selama tinggal di sana, mereka disambut oleh begitu banyak orang dari klan Phoenix yang memandang mereka berdua dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya mereka memiliki manusia di wilayah mereka. Yi Tianyun memperhatikan bahwa tidak banyak anggota klan di sana. Setidaknya ada sekitar 100.000 orang. Yi Tianyun tahu bahwa ini karena tingkat kultivasi mereka jauh lebih tinggi, sama seperti orang-orang dari ras roh, klan yang kuat seperti ini akan kesulitan memiliki anak. Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa setiap rumah sejauh ini memiliki satu atau lebih pohon payung, dan bahwa tanah itu sendiri kaya akan energi spiritual atribut api. Kultivator atribut es atau air manapun akan kesulitan untuk tinggal di tempat ini. Yan Er sendiri menunjukkan rasa ingin tahunya, karena ia merasa semua orang di tempat ini memiliki beberapa kesamaan dengannya. Namun Yi Tianyun memutuskan untuk masuk ke rumah itu sekarang, karena ia merasakan kelelahan mulai merayap masuk. Silakan gunakan rumah ini sesuka hati. Semua yang ada di dalam dapat digunakan untuk kenyamanan Anda, kata penjaga itu sambil menunggu di luar rumah. Yi Tianyun tahu bahwa dia tidak akan diizinkan untuk melihat-lihat sarang Phoenix karena klan Phoenix sangat waspada terhadap manusia. Tetapi di sisi lain, Yi Tianyun telah membawa Yan Er kembali dengan selamat, jadi mereka harus menunjukkan rasa terima kasih mereka kepada Yi Tianyun. Aku merasa seperti pernah tinggal di rumah ini sebelumnya, kata Yan Er dengan bingung. Nah, coba lihat-lihat di sekitar rumah, mungkin kau bisa mengingat lebih banyak, kata Yi Tianyun dengan santai. Yi Tianyun duduk di pojok sambil terus mengawasi Yan Er. Yi Tianyun tahu bahwa ini hanya istirahat singkat. Dia tahu bahwa dia akan kembali berhadapan dengan Ming Chen di masa depan, karena jelas bahwa klan Phoenix memiliki beberapa masalah yang perlu mereka selesaikan. Bab 492. Yi Tianyun mencari Yan Er, karena ia tidak lagi mendengar Yan Er berjalan-jalan di lantai 2. Ia segera mendapati Yan Er tertidur lelap di tempat tidur yang nyaman. Jadi, Yi Tianyun segera menutupi tubuhnya agar lebih nyaman dan langsung kembali ke bawah. Tetua Luo, Anda di sini, kata Yi Tianyun sambil berpura-pura terkejut. Dia tahu Tetua Luo akan datang karena dia bisa merasakan auranya. Ya, masalahnya sudah teratasi untuk sementara ini. Sungguh tidak sopan saya meninggalkanmu sendirian cukup lama, kata Tetua Luo meminta maaf. Tidak apa-apa. Tapi, apakah ini rumah tempat orang tua Yan Er dulu tinggal? Tanya Yi Tianyun penasaran. Ya, ini adalah kediaman Huang Er. Saya meminta anak buah saya untuk membersihkan rumah ini secara teratur, karena saya pikir dia akan kembali dengan selamat.
Aku tak pernah menyangka dia akan mendengar bahwa dia telah meninggal dunia, kata Tetua Luo dengan sedih. Jika aku tahu siapa yang telah menyakitinya, aku akan memastikan untuk membalas dendam, kata Tetua Luo dengan marah. Tetua Luo berada di tahap Raja Roh lapisan ke-8, jadi aura yang dia lepaskan sangat kuat. Yi Tianyun tidak yakin dia bisa menang melawannya saat ini jika mereka bertarung. Sayangnya, aku tidak tahu apapun tentang orang yang menyerang Ibu Yan Er. Waktunya terlalu singkat. Dia meninggal sebelum kita bisa berbicara lebih lanjut, kata Yi Tianyun sambil menghela napas. Aku akan mengirim orang untuk menyelidiki tempat kau menemukan mereka berdua. Aku akan memastikan tidak ada satupun batu yang terlewat sebelum aku menemukan pelakunya, kata Tetua Luo dengan tegas. Yi Tianyun mengangguk dan membiarkan Tetua Luo menikmati momennya. Yi Tianyun tahu bahwa dia harus membantu klan Phoenix dengan masalah mereka, karena itulah misi yang diperintahkan kepadanya. Nah, sekarang yang tersisa hanyalah aku memberikan hadiah atas perbuatanmu. Kau jelas telah berbuat banyak untuk Yan Er kecil dan untukku. Jadi, apakah ada sesuatu yang kau inginkan? Tanya Tetua Luo dengan tulus. Aku melakukan ini hanya karena rasa iba. Tapi bolehkah aku mendapatkan rumput pengumpul jiwa jika kau memilikinya? Bahkan, aku bisa menukarnya denganmu, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Dia tahu bahwa rumput pengumpul jiwa agak tidak berguna bagi mereka yang memiliki kultivasi tinggi, jadi dia tahu bahwa itu tidak akan banyak bermanfaat bagi orang-orang ini. Yi Tianyun tidak membutuhkan semua harta suci dan hal lainnya, karena dia hanya ingin naik level dengan cepat. Sayangnya, saat ini kami tidak memiliki rumput pengumpul jiwa. Kami pernah memilikinya sebelumnya, tetapi sudah dipindahkan ke tempat lain. Jadi apakah Anda menginginkan harta karun lain? Anda bisa memilih dari beberapa koleksi saya jika Anda suka, kata Tetua Luo kepada Yi Tianyun. Tetua Luo kemudian berdiri dan memimpin Yi Tianyun menuju tempat klan Phoenix menyimpan harta benda mereka, sementara Yan Er masih tidur di lantai atas. Tetua Luo menatap penjaga itu. Mereka mengangguk sebagai jawaban dan meninggalkan pos mereka. Tetua Luo dan Yi Tianyun kemudian menuju ke sebuah bangunan besar di tengah sarang Phoenix, dan Tetua Luo membawa Yi Tianyun masuk. Tetua Luo membawanya masuk. Meskipun para penjaga terkejut karena Tetua Luo membawa manusia ke dalam bangunan suci, Tetua Luo sama sekali tidak peduli. Mereka tiba di kuil yang berada di tengah bangunan besar itu, dan Tetua Luo terus berjalan. Di dalam kuil, Yi Tianyun melihat banyak burung Phoenix terbang di sekitarnya. Beberapa di antaranya kecil, tetapi beberapa lainnya besar. Inilah wujud asli klan Phoenix. Lagi pula, secara teknis mereka adalah binatang suci. Hal yang sama juga bisa dikatakan untuk klan naga. Yi Tianyun sangat terkejut saat menyadari di mana dia berada sekarang. Ini adalah kuil Phoenix, tanah suci Phoenix. Saat Yi Tianyun memasuki tempat itu, seekor Phoenix raksasa terbang mendekat dan kembali ke wujud manusianya. Tetua Luo, siapakah manusia ini? Tanya seorang lelaki tua dengan nada kesal melihat manusia di dalam tanah suci. Tetua Lei, ini orang yang menyelamatkan cucu perempuan saya. Saya membawanya ke sini untuk memberinya hadiah, kata Tetua Luo dengan santai. Putri Luo Huang? Tapi mengapa Anda harus membawanya ke sini? Anda tahu bahwa peraturan melarang manusia memasuki tempat ini, bukan? Kata Tetua Lei dengan bingung. Dia menatap Yi Tianyun dengan jijik. Jelas sekali, Tetua Lei tidak terlalu menyukai manusia. Apa maksudmu, Tetua Lei? Dia membawa cucuku dari dunia fana. Jelas, dia berhak mengunjungi kuil Phoenix. Ya, memang ada peraturan di tempat ini, tetapi peraturan itu dengan jelas menyatakan bahwa kita harus menunjukkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah banyak membantu kita. Kata Tetua Luo sambil merasa kesal dengan sikap acuh tak acuh Tetua Lei. Dia manusia. Mereka punya kecenderungan untuk menghancurkan. Tidakkah kau belajar dari kesalahan masa lalu? Kata Tetua Lei dengan kesal. Tetua Lei, Anda mungkin memiliki pengalaman buruk dengan manusia, tetapi saya jamin tidak semua dari kami seburuk yang Anda pikirkan. Saya harap kita dapat saling memahami di masa depan, kata Yi Tianyun kepada Tetua Lei dengan sopan. Dia tahu bahwa Tetua Lei mungkin pernah menyuruh manusia membunuh beberapa anggota keluarganya sebelumnya, dan itulah mengapa Yi Tianyun tidak marah ketika diperlakukan kasar oleh Tetua Lei. Terserah. Berikan saja dia harta karun secara acak dengan cepat, tapi jangan terlalu banyak, kata Tetua Lei sambil segera berjalan menuju pintu keluar. Saya minta maaf atas perilaku kasar Tetua Lei, kata Tetua Luo sambil menghela napas. Tidak apa-apa. Aku mengerti bahwa Tetua Lei mungkin memiliki pengalaman buruk melawan manusia,
kata Yi Tianyun dengan santai. Dia tahu bahwa darah Phoenix sangat berharga, dan itulah mengapa begitu banyak orang mengejar Phoenix. Bab 493. Tetua Luo mengangguk setuju dengan pemikiran Yi Tianyun. Akan selalu ada kebaikan dan kejahatan di setiap ras. Tetua Luo tidak mengatakan apapun lagi. Dia masuk ke dalam dengan Yi Tianyun tepat di belakangnya. Mereka akhirnya tiba di depan ruang harta karun, dan ada seorang ahli Raja Roh yang menjaga pintu masuk. Tetua Luo, apakah itu manusia? Tanya ahli itu dengan bingung sambil menatap Yi Tianyun. Yi Tianyun menyadari bahwa ahli ini berada di tahap Raja Roh lapisan ke-6. Tetua Feng, pria ini telah membawa kembali cucu perempuan saya dari dunia fana. Dia juga memberitahu saya tentang nasib Huang Er. Saya membawanya ke sini untuk membalas kebaikannya, kata Tetua Luo sambil menjelaskan secara singkat. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, sangat sedikit manusia yang mau melakukan hal seperti ini untuk ras kami. Sikap Tetua Feng terhadap Yi Tianyun berubah setelah akhirnya mengetahui tentang kebaikan Yi Tianyun. Tampaknya hampir semua anggota klan Phoenix merasa jijik terhadap manusia, tetapi tidak semua dari mereka membenci setiap manusia secara membabi buta. Meskipun kau sudah berusaha sebaik mungkin, menurut aturan, kau hanya boleh mengambil satu barang. Jadi, kuharap kau memilih barang yang paling cocok untukmu, kata Tetua Feng dengan santai sambil membuka pintu ruang harta karun. Tetua Luo mengangguk kepada Tetua Feng dan berjalan masuk, menemani Yi Tianyun untuk memilih hadiahnya. Setelah memasuki ruangan, Yi Tianyun melihat begitu banyak harta karun yang tersusun rapi di rak, yang juga diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti senjata, peralatan pertahanan, pil obat, dan sebagainya. Hal ini wajar bagi faksi yang setara dengan negara ilahi. Yi Tianyun melihat setiap harta karun di dalam ruangan ini dan melihat begitu banyak alat suci, pil obat tingkat 6 ke atas, dan bahkan seni bela diri tingkat surga. Namun Yi Tianyun tahu bahwa ini hanyalah sebagian dari harta karun klan Phoenix. Mereka pasti menyimpan harta karun yang jauh lebih berharga di tempat lain. Kau bisa memilih salah satu harta karun di sini. Ini adalah ruangan tempat kami menyimpan semua barang yang secara khusus kami alokasikan untuk hadiah. Tetua Luo berkata sambil membiarkan Yi Tianyun memilih apapun dari koleksi ruangan ini. Ia tidak berniat membiarkan Yi Tianyun pergi dengan tangan kosong. Dia tahu dari sikap Yan Er bahwa Yi Tianyun telah memperlakukannya dengan baik. Jika tidak, dia tidak akan sedekat itu dengan Yi Tianyun. Tetua Luo, apakah Anda juga menyimpan dendam terhadap umat manusia? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu, karena ia penasaran ingin mengetahui pikiran Tetua Luo. Sejujurnya ya, aku sangat membenci manusia. Jika kau tidak di sini untuk membawa kembali cucuku, mungkin aku akan memperlakukanmu sama seperti tetua lainnya. Jadi, maafkan aku, tetapi setelah kau memilih hadiahmu, kau harus pergi. Kehadiranmu telah membuat beberapa orang merasa sangat tidak nyaman. Tetua Luo berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Yi Tianyun mengangguk karena dia mengerti di mana dia berada sekarang. Klan Phoenix telah disiksa dan dimanfaatkan oleh manusia begitu lama. Itu terutama karena esensi darah Phoenix. Manusia rela membunuh Phoenix, atau bahkan menangkap mereka untuk mendapatkan esensi darahnya, yang dapat mempercepat kultivasi manusia. Aku mengerti, aku akan melakukan seperti yang kau katakan dan pergi. Kata Yi Tianyun sambil segera melihat sekeliling rak untuk mencari sesuatu yang mungkin cocok untuknya. Dia tidak membutuhkan senjata, jadi dia melewatkannya sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk peralatan pertahanan dan seni bela diri juga. Dia bisa dengan mudah mendapatkannya dengan membunuh para kultivator nanti. Akhirnya, dia berkelana ke bagian alkimia. Klan Phoenix diberkahi dengan api alami mereka, jadi mereka memiliki beberapa tungku alkimia paling menakjubkan dimanapun. Namun, dia ingin memiliki beberapa goresan rune ilahi berkualitas tinggi, karena itu yang terbaik baginya saat ini. Tetua Luo, apakah ada ukiran rune ilahi berkualitas tinggi di sekitar sini? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Tidak, kami tidak memilikinya di sini. Klan Phoenix tidak memiliki bakat di bidang rune ilahi, jadi kami biasanya tidak memilikinya di sini, kata Tetua Luo dengan jujur. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambil tungku ilahi api mengamuk ini, kata Yi Tianyun sambil menunjuk ke arah tungku kecil di samping yang memiliki beberapa ukiran Phoenix di sisinya. Apakah Anda seorang alkemis? Tanya Tetua Luo dengan rasa ingin tahu. Ya, tapi aku belum sehebat itu, kata Yi Tianyun jujur. Ini memang benar. Penguasaan Yi Tianyun dalam pembuatan pil belum mencapai tingkat ahli. Namun,
Dia masih bisa meningkatkannya, karena sekarang dia memiliki banyak poin penguasaan yang belum dia gunakan. Bab 494. Jika kau menginginkan tungku alkimia, lebih baik pilih tungku ilahi pembakaran surgawi di sebelah tungku ilahi api mengamuk itu. Tidak ada efek negatif jika kau gagal, dan lebih mudah dikendalikan. Tungku ilahi api mengamuk ini terlalu liar. Jika kau tidak memiliki kemampuan alkimia tingkat master, kau akan menerima dampak buruk hanya dengan menggunakannya, kata Tetua Luo dengan sungguh-sungguh. Ia berpikir bahwa Yi Tianyun masih kurang berpengalaman karena masih muda. Terima kasih banyak Tetua Luo, tapi kurasa aku akan tetap pada pilihan ini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Baiklah, ini pilihanmu, tetapi perhatikan kata-kataku. Jika kau bukan seorang alkemis tingkat ahli, sebaiknya jangan menggunakan tungku ini sampai kau menjadi alkemis tingkat ahli, kata Tetua Luo dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Tetua Luo kemudian mengambil tungku suci api mengamuk dan segera memberikannya kepada Yi Tianyun. Baiklah, ini hadiahmu karena telah membawa Yan Er kembali ke sarang Phoenix. Kuharap ini bisa membantumu di masa depan, kata Tetua Luo dengan sungguh-sungguh. Terima kasih banyak, Tetua Luo. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkannya sepenuhnya, kata Yi Tianyun sambil menunjukkan rasa hormatnya kepada Tetua Luo. Bagi Yi Tianyun, mendapatkan senjata dan baju besi peringkat alat suci itu mudah. Karena ia selalu bisa mendapatkannya dengan mengalahkan kultivator yang mencoba menghalangi jalannya, tetapi ia tidak bisa mendapatkan tungku ilahi, karena itu bukanlah sesuatu yang umum dimiliki oleh seorang kultivator. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Sudah menjadi tanggung jawabku untuk memberimu imbalan yang setimpal. Tetua Luo berkata dengan sungguh-sungguh sambil menuntun Yi Tianyun keluar dari ruang harta karun. Setelah mereka keluar dari ruang harta karun, Tetua Feng menatap Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Apa yang kau pilih? Tanya Tetua Feng sambil mengeluarkan buku catatan. Tampaknya Tetua Feng juga bertanggung jawab atas catatan ruang harta karun. Dia mengambil tungku suci api mengamuk, kata Tetua Luo jujur kepada Tetua Feng. Tungku ilahi api mengamuk? Itu bukan tungku yang mudah dikuasai. Bahkan seorang ahli alkimia tingkat tinggi pun tidak bisa menguasainya dengan benar. Apakah kau akan menggunakannya atau menjualnya? Tanya Tetua Feng sekali lagi. Aku akan menggunakannya untuk diriku sendiri, kata Yi Tianyun jujur. Bisakah kau menggunakannya? Tanya Tetua Feng dengan rasa ingin tahu, terkejut dengan jawaban Yi Tianyun. Seharusnya tidak ada masalah bagi saya, kata Yi Tianyun dengan sangat sopan. Dia tidak ingin Tetua Feng berpikir dia sombong. Apa tingkat alkimiamu, nah? Tanya Tetua Feng dengan penasaran. Hei! Hentikan, biarkan dia sendiri. Dia sudah memilih hadiahnya. Kau tidak perlu tahu apapun lagi, kata Tetua Luo untuk mencegah Tetua Feng mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tetua Feng mengangkat bahu dan membiarkan Yi Tianyun pergi bersama Tetua Luo. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Tanya Tetua Luo sambil berjalan kembali ke rumah, karena letaknya lebih dekat ke pintu keluar. Tidak, kurasa tungku alkimia ini sudah cukup, kata Yi Tianyun dengan tulus. Tidak perlu bersembunyi, tanyakan saja. Jika bukan karena kamu, aku akan sendirian di dunia ini. Dia adalah anggota keluargaku yang terakhir, kau tahu. Tetua Luo berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, bolehkah aku bertemu dengan Yan Er sebelum pergi? Kata Yi Tianyun dengan tulus, merasa berat hati meninggalkan Yan Er begitu saja. Kau pria yang baik hati. Tentu saja bisa. Bahkan, aku akan selalu menyambutmu di sarang Phoenix. Ini, ambillah tanda pengenalku. Dengan begitu, kau bisa mengunjungi Yan Er setiap kali kau mau. Tetua Luo berkata sambil memberikan salah satu tanda pengenalnya kepada Yi Tianyun. Lagi pula, Tetua Luo tahu bahwa Yan Er sangat dekat dengan Yi Tianyun, dan karena itu, dia tidak ingin membuat Yan Er sedih dengan menolak akses Yi Tianyun untuk berkunjung. Terima kasih banyak, Tetua Luo. Saya akan menghargai kenang-kenangan ini seumur hidup saya. Tetapi jika Anda memberi saya lebih dari ini, saya khawatir saya harus membayarnya, kata Yi Tianyun dengan tulus. Baiklah, karena kau mengatakannya seperti itu, aku tidak akan memaksamu untuk mengambil yang lain. Kau memang aneh, ya? Kata Tetua Luo sambil merasa geli melihat seseorang yang begitu berbudi luhur. Yi Tianyun hanya tersenyum, karena tidak ingin berkomentar lebih lanjut. Ketika mereka mendekati rumah, seorang penjaga menghampiri Tetua Luo dengan gugup. Tetua, ini tidak baik. Ada sesuatu yang salah dengan Gua Phoenix, kata penjaga itu dengan gugup. Sial. Kalau begitu,
Bisakah kau menungguku di rumah bersama Yan Er? Aku akan segera kembali setelah selesai, kata Tetua Luo sambil meminta Yi Tianyun untuk menunggunya di dalam kediaman Clear Elegant. Tetua Luo, bolehkah saya ikut dengan Anda untuk memeriksa masalah ini? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Kalau kau mau ikut, aku tidak akan melarangmu, tapi kau tidak boleh pergi ke tempat yang bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Oke, kata Tetua Luo dengan tergesa-gesa. Terima kasih banyak, Tetua Luo, kata Yi Tianyun sambil mengikuti Tetua Luo. Mereka terbang karena itu adalah cara tercepat untuk mencapai tujuan. Mereka tiba di Gua Phoenix tidak lama kemudian, dan Yi Tianyun melihat bahwa gua itu berada di bawah patung Phoenix raksasa yang tampak sangat megah. Namun, ia juga menyadari bahwa pintu masuk gua itu dipenuhi magma yang membara. Beberapa anggota klan Phoenix berusaha keras untuk menghentikan aliran magma dengan menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Namun, alih-alih menjadi lebih kuat, Yi Tianyun memperhatikan bahwa klan Phoenix yang menyerap magma justru semakin lemah setiap detiknya. Yi Tianyun bingung karena klan Phoenix seharusnya kebal terhadap elemen api, tetapi ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Yi Tianyun segera menatap magma yang mengalir dari gua itu dengan mata penilaiannya, dan dia terkejut melihat apa yang dia temukan. Api abadi. Api tingkat bumi kelas tinggi, sangat panas, membutuhkan api yang sangat dingin untuk memadamkannya. Ini seperti tambang emas bagi Yi Tianyun. Dia ingin menyerap semuanya untuk meningkatkan level api abadinya. Bab 495. Api abadi bukanlah sesuatu yang bisa diserap tanpa teknik yang tepat. Setidaknya, memiliki api yang kuat untuk menetralkan efek api abadi adalah suatu keharusan. Yi Tianyun dan Tetua Luo kemudian turun menuju klan Phoenix yang berdiri di dekat magma. Orang-orang bingung ketika melihat seorang manusia datang bersama Tetua Luo. Siapakah manusia itu, Tetua Luo? Salah seorang dari mereka bertanya kepada Tetua Luo dengan bingung. Dia adalah tamu saya. Saya akan menangani semuanya dari sini, kata Tetua Luo dengan sungguh-sungguh. Tetua Luo, apa maksud semua ini? Anda membawanya ke kuil, dan sekarang Anda bahkan membawanya ke Gua Phoenix, kata Tetua Lei sambil berjalan mendekati Tetua Luo. Tetua Lei, saya tidak keberatan jika Anda menganggap seluruh umat manusia jahat, tetapi untuk kali ini, percayalah pada saya. Dia berbeda dari yang lain. Dia membuktikannya dengan membawa kembali cucu perempuan saya, kata Tetua Luo dengan sungguh-sungguh. Hakim, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Semua manusia sama. Saya pikir dia hanya mencoba menggunakan cucu perempuan Anda sebagai jalan untuk menyusup ke klan Phoenix, kata Tetua Lei dengan nada sinis. Tetua Lei, seperti yang dikatakan Tetua Luo, Anda boleh menghakimi saya atau seluruh umat manusia sesuka Anda, tetapi saya tidak suka gagasan menggunakan Yan Er sebagai tiket untuk menyusup ke klan ini, kata Yi Tianyun dengan kesal. Apa? Apa aku salah? Manusia bukanlah ras yang dapat dipercaya. Mereka semua jahat, kata Tetua Lei dengan nada menantang. Perkataan Tetua Lei didukung oleh sebagian besar klan Phoenix, yang berdiri di sekitar Gua Phoenix sambil menganggukkan kepala setelah Tetua Lei selesai berbicara. Cukup. Saya sudah bilang dia adalah pengecualian. Saya pribadi menjamin itu, kata Tetua Luo dengan penuh percaya diri. Tetua Luo, bagaimana Anda bisa begitu yakin? Tanya Tetua Lei dengan sinis. Cucu perempuan saya sangat menyukainya, dan itu saja sudah cukup alasan bagi saya untuk mempercayai pria ini, kata Tetua Luo dengan sungguh-sungguh. Yah, kuharap kau benar. Aku akan benci jika nanti kau terbukti salah, kata Tetua Lei dengan sinis. Kalian berdua berhenti berdebat. Sebuah suara tegas tiba-tiba menyela. Yi Tianyun segera menoleh, dan dia melihat seorang lelaki tua datang ke arah mereka. Tetua Agung, kata kedua tetua itu, serempak sambil menunjukkan rasa hormat mereka. Jika kalian punya waktu untuk berdebat satu sama lain, seharusnya kalian selesaikan kebakaran ini dulu, kata Tetua Agung dengan kesal. Baik Tuan. Kedua tetua itu langsung menjawab sambil mulai mengatasi api yang menyebar. Tetua Luo kemudian meninggalkan Yi Tianyun sendirian karena ia tidak ingin membuat Tetua Agung marah. Yi Tianyun sangat ingin bergabung dengan Tetua Luo dan menyerap api abadi di tempat ini. Dia tergoda oleh jumlah api abadi yang bisa dia serap di tempat ini. Namun untuk saat ini, dia tidak bisa membiarkan orang-orang klan Phoenix lainnya menghakiminya lebih jauh. Adik kecil, kudengar kau telah membawa pulang cucu Tetua Luo, benarkah? Tanya Tetua Agung sambil menatap kedua tetua yang berdiri di samping Yi Tianyun. Dia tidak ikut memadamkan api,
karena usianya sudah membuatnya sulit berjalan. Bertentangan dengan kepercayaan umum, Phoenix bukanlah makhluk abadi, tetapi mereka memiliki umur yang sangat panjang. Yah, aku telah membawa kembali cucu tetua Luo untuk memenuhi nazarku kepada ibunya, kata Yi Tianyun dengan tulus. Yi Tianyun mengamati status tetua agung dengan mata penilaiannya dan melihat bahwa tetua agung telah mencapai tahap puncak Raja Roh. Sejujurnya, klan Phoenix kami akan selalu memiliki pandangan negatif terhadap manusia. Tindakanmu bisa diartikan sebagai tindakan kebaikan atau tindakan tipu daya. Tapi aku percaya bahwa kau adalah orang baik. Jika kau bukan orang baik, gadis kecil itu tidak akan dekat denganmu, kata tetua agung dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun memahami maksud tetua agung karena ras roh pernah mengalami masalah serupa sebelumnya, meskipun klan Phoenix memiliki sejarah panjang mengalami perlakuan buruk dari manusia. Terima kasih banyak atas kepercayaan Anda, Tetua Agung, kata Yi Tianyun sambil menunjukkan rasa hormatnya. Sekarang, kita punya masalah dengan roh jahat di dalam gua Phoenix ini. Segel yang menguncinya di dalam telah melemah, dan karena itu, roh jahat terus berjuang untuk keluar, dan api abadi tumpah keluar sebagai akibat dari perjuangannya. Kita tidak punya cara yang baik untuk menahan api abadi ini. Jika kita memiliki raja kita sekarang, mungkin akan berbeda, tapi lupakan saja itu, kata tetua agung sambil berhenti berbicara lebih lanjut. Inilah informasi yang tepat yang dibutuhkan Yi Tianyun. Dia tidak bisa bertanya langsung kepada anggota klan Phoenix tentang masalah yang mereka hadapi, tetapi untungnya tetua agung memberitahunya secara langsung. Tetua agung, maafkan saya jika saya lancang, tetapi dapatkah saya membantu klan Phoenix memadamkan api abadi ini? Saya cukup mahir dalam hal itu, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Kau yakin? Api abadi ini sangat panas. Api ini akan membakar apapun yang disentuhnya, kata tetua agung sambil terkejut karena Yi Tianyun ingin membantu. Bukan masalah, tetua agung. Lagi pula, ini adalah api abadi utamaku, kata Yi Tianyun sambil menunjukkan kepada tetua agung bahwa dia telah mengendalikan api abadi. Pengkultivator api abadi? Tetua agung berkata dengan kagum. Ya, jadi, ada yang bisa saya bantu? Tanya Yi Tianyun penuh harap. Ya, tentu saja kau bisa, kata tetua agung sambil bersemangat menyaksikan apa yang akan dilakukan Yi Tianyun. Setelah mendapat izin, mata Yi Tianyun berbinar penuh kegembiraan. Inilah saatnya dia menyerap api abadi ini. Bersambung.